Jangan engkau berpikir bagaimana itu Allah, tapi berpikirlah bagaimana makhluknya Allah. Kalau kita kesulitan rezeki, lihat itu nyamuk. Nyamuk itu lihat. Pikir nyamuk itu. Para imam menjelaskan, kitab ini 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu. Bagaimana nyamuk itu? Orang kalau lihat nyamuk, itu dia akan bersyukur. Dan dia akan berlapang dada. Dia akan berlapang dada. Nyamuk saja dipikirkan rezekinya oleh Allah. Apakah saya enggak? Nyamuk itu Allah ciptakan, Allah desain sesuai dengan Allah memberikan rezeki kepadanya. Nyamuk memiliki 100 mata. Nyamuk memiliki 3 jantung, 2 jantung sayap, 1 jantung sentral. Setiap jantung memiliki ventrikel dan atrium. Bismillahirrahmanirrahim. Untuknya kenal kepada Allah. Kenali Allah. Siapa Allah? Tentunya jika kita ingin mengenal Allah, tafakkuru fillahi wala tafakkuru fi khalqil. Tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Berfikirlah tentang masalah makhluknya Allah. Jangan berpikir soal Allah. Jangan kita mencari tahu Allah bentuknya bagaimana. Enggak seperti itu yang dimaksud. Kenal kepada Allah itu yang dimaksud bukan kita bagaimana mencari tahu Allah, bagaimana bentuknya, di mana, bagaimana. Itu namanya madhab mujasimah. Madhab mujasimah ini menjasadkan Allah. Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu gimana, kapan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disandarkan dengan apapun juga. Allah itu di mana? Berarti butuh tempat. Sedangkan Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah itu kapan? Kapan itu waktu? Allah tidak butuh waktu karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Allah itu bagaimana? Bagaimana itu adalah makhluk, sedangkan yang menciptakan makhluk adalah Allah. Kosakata apapun, kalimat apapun tidak bisa menjelaskan Allah karena Allah yang menciptakan kalimat. Jadi kalau orang bertanya di mana Allah, kapan, bagaimana, itu orang yang tidak kenal kepada Allah. Karena itu sifat daripada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kita gambarkan seperti apapun. Kita fantasikan bagaimana Allah di arsy. Allah turun dari langit, itu logika kita. Sedangkan kita ini adalah orang buta yang mencoba menjabarkan sesuatu. Tidak bisa. Diibaratkan seperti 3 orang buta yang masing-masing orang buta tersebut diminta untuk memegang gajah. Orang buta yang pertama memegang belalai, orang buta yang kedua memegang kakinya, orang buta yang ketiga memegang gadingnya gajah. Penjelasan mereka berbeda-beda buta. Bagaimana gajah? Yang pertama karena memegang belalainya menggambarkan tebal, kayak terpal, lebar. Karena yang dipegang adalah belalai, kupingi. Yang satu menjelaskan gajah seperti pilar karena yang dipegang adalah kakinya. Oh enggak, gajah itu seperti gading, halus, keras. Karena yang dipegang adalah gading. Kita pun juga demikian. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Allah. Nggak bisa, buta kok kita. Atas pengetahuan yang telah disembunyikan kepada Allah. Nggak bisa. Manusia itu menjelaskan bagaimana mensifati Allah. Nggak bisa. Berfantasi boleh. Maka untuknya tafakkuru fi khalqillahi wala tafakkuru fillahi. Jangan engkau berpikir bagaimana itu Allah, tapi berpikirlah bagaimana makhluknya Allah. Kalau kita kesulitan rezeki, lihat itu nyamuk. Nyamuk itu lihat.
Pikir nyamuk itu. Para imam menjelaskan, kitab ini 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu. Bagaimana nyamuk itu? Orang kalau lihat nyamuk, itu dia akan bersyukur. Dan dia akan berlapang dada. Dia akan berlapang dada. Nyamuk saja dipikirkan rezekinya oleh Allah. Apakah saya enggak? Nyamuk itu Allah ciptakan, Allah desain sesuai dengan Allah memberikan rezeki kepadanya. Nyamuk memiliki 100 mata. Nyamuk memiliki 3 jantung, 2 jantung sayap, 1 jantung sentral. Setiap jantung memiliki ventrikel dan atrium. Dan setiap jantung memiliki induksi atau detak listrik jantung yang bisa menggerakkan induksi jantung. Itu berbeda-beda. Dan nyamuk memiliki belalai. Ujung belalai memiliki 6 pisau. 4 pisau untuk membuka, 2 pisau untuk ngebor, menghisap darah manusia. Ketika menghisap, dia memiliki anestesi. Agar apa? Manusia jika digigit oleh nyamuk, dimasukkan jarum, tidak terasa. Anestesi itu bius. Jadi manusia dibius dulu. Sebelum dibius, nyamuk ini ambil sampel darah. Di dalam mulut nyamuk itu memiliki 12 rongga. Jadi manusia ini memiliki 12 golongan darah. Sampai saat ini ditemukan cuma ada 6 golongan. Yang 6 belum bisa dideteksi. Ada 6 lagi golongan. Kita mendeteksi profesor itu cuma ada 6. Sedangkan nyamuk sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menghisap ada 12 rongga. Ini darah A, ini darah AB, dimasukkan rongga yang sudah disediakan oleh Allah. Setiap rongga memiliki cairan yang untuk mencairkan darah yang dia hisap agar tidak menggumpal masuk ke dalam tubuhnya. Kalau makanannya menggumpal, dia akan mati. Makanya Allah berikan 12 rongga di dalam mulutnya untuk masing-masing memasukkan rezekinya tadi. Dihisap, dibius dulu, dek, diambil sampelnya, cocok sama dia, ini sehat, diambil, lalu dibius sama dia, dek. Agar kita enggak terasa. Makanya orang begitu wis bendol lagi garo-garo, wis mire nyamuke, dibius dulu sama nyamuknya agar kita enggak terasa. Subhanallah. Nyamuk tersebut ketika menghinggap ke manusia atau menghinggap kepada hewan yang akan diambil, itu memiliki cakar di kakinya. Loh, Allah mempersiapkan binatang yang akan nanti di akhirat dijadikan debu dan tidak bermanfaat. Allah pikirkan. Lah masa Allah tidak memikirkan rezeki kita? Mana iman kita? Ini sabab musabab karena kita tidak mengenal Allah. Kenali Allah, kenal dulu sama Allah, kenalan. Dengan apa? Dengan taat.